Selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Luis Vincent Purba dengan NIM 5233230018. Saya berasal dari kelas TEA 23. Di sini saya akan membuat video simulasi siklus fetch, decode, execute pada Arduino dengan program interpreter sederhana yang dimana tentang modul percobaan yang pertama. Adapun tujuan dari modul percobaan yang pertama ini yaitu yang pertama untuk menjelaskan konsep siklus instruksi fetch, decode, dan execute. Yang kedua, mengimplementasikan program interpreter sederhana pada Arduino yang menirukan siklus instruksi. Yang ketiga, mengamati peran program counter, PC, memori instruksi, dan register kerja atau akumulator. Yang keempat, menganalisis hasil eksekusi instruksi melalui LED dan serial monitor. Dan adapun alat dan bahan yang digunakan di sini yaitu satu buah Arduino Uno, satu buah kabel USB untuk mengupload programnya, 4 LED yang dimana saya menggunakan dua LED yang berwarna hijau dan kemudian dua LED yang berwarna merah, serta 4 resistor 220 ohm. Yang keempat ada breadboard dan kabel jumper. Ada juga satu push button untuk step by step mode dan juga ada resistor pull down 10 kilo ohm. Dan juga ada PC dengan Arduino IDE, ada kabel atau power supply jika tidak menggunakan USB, dan juga osiloskop atau logic analyzer untuk observasi sinyal, yang dimana bila osiloskop itu sendiri tersedia. Nah, konsep singkat yang dipelajari dari modul satu ini, yang dimana program counter itu adalah indeks alamat instruksi selanjutnya di memori instruksi. Untuk fetch sendiri itu membaca instruksi dari memori berdasarkan PC. Untuk decode sendiri, mengartikan opcode dan operan instruksi, dan execute menjalankan operasi seperti operasi aritmatika, pindah data, dan IO. Dan akumulator atau register kerja ini menyimpan nilai sementara hasil operasi. Program interpreter akan menyimpan daftar instruksi atau array dan mengeksekusinya satu per satu, mirip perilaku mikroprosesor. Untuk spesifikasi percobaannya, yang dimana memori instruksi array Uint8T-nya pada program Arduino. Untuk format instruksi sederhananya 8 bit, 4 bit opcode high nibble, 4 bit operand low nibble. Untuk contoh sederhananya seperti 0 kali 0 NOP, no operation, 0 kali 1 load, 0 kali 2 add, 0 kali 3 sub, 0 kali 4 out, 0 kali 5 0 kali 6 JZ, dan 0 kali F, hal yang dimana mengartikan eh, programnya berhenti bekerja. I/O-nya sendiri, LED menampilkan 4 bit nilai akumulator, serial monitor menampilkan log siklus, isi instruksi atau akumulator. Untuk langkah kerjanya sendiri itu, yang dimana eh, pertama memasang Arduino pada meja kerja dan menyambungkannya ke PC, dan kemudian merangkai 4 LED ke pin digital, pemisalannya D2 sampai D5, masing-masing melewati resistor 220 ohm ke GND atau VCC sesuai dengan wiring. Yang ketiga, pasang push button pada pin D6 untuk mode step. Setiap tekan tombol, interpreter mengeksekusi satu instruksi. Pastikan pull down resistor 10K ohmnya terpasang jika push buttonnya terpasang.
kemudian membuka Arduino dan menjalankan file sketch. Untuk upload program dan jalankan, yang ke pertama itu salin code yang sudah disediakan ke Arduino IDE, compile dan upload ke board. Buka serial monitor, jalankan program, amati log siklus instruksi di serial monitor dan perubahan LED. Jika menggunakan mode step, tekan tombol untuk mengeksekusi instruksi satu persatu. Jika tidak, program berjalan otomatis. Untuk variasi dan atau eksperimennya, yang dimana modifikasi array instruksi untuk membuat program berbeda. Contoh program menghitung, program menggunakan loop dengan JMP untuk membentuk counter, program menggunakan JZ untuk kondisi. Amati efek perubahan instruksi, perhatikan PC, akumulator, dan LED. Kemudian catat observasi urutan instruksi nilai ACC setelah tiap instruksi dan bagaimana keputusan cabang bekerja. Dan berikut untuk kode contoh pada Arduino-nya. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya, yang dimana di sini terdapat LED pins, yang dimana LED pins ini adalah 4 LED untuk menampilkan isi akumulator 4 bit. Dan kemudian di sini ada button pin, yang dimana di sini adalah tombol step by step yang disambungkan ke pin D6. Di sini juga ada full step mode, yang dimana di sini true, yang berarti kita harus menggunakan eh, push button untuk menyalakan setiap lampu LED-nya. Sedangkan jika step mode-nya false, maka lampunya akan nyala otomatis. Di sini juga ada program load, yang dimana eh, ini berisikan array instruksi sederhana. Contoh 0 kali 11 artinya load 1 program ini menjalankan. Di sini juga ada hal, yang dimana hal ini menandakan programnya berhenti, dan juga ada akumulator, yang dimana register akumulator yang menyimpan hasil sementara. Ada juga PC, yang dimana PC ini mm, program counter yang menunjukkan instruksi yang sedang dikerjakan, dan kemudian halt, yang dimana status CPU berhenti. Lanjut, di sini ada void setup. Di void setup ini eh, jika pada serial begin untuk menampilkan log CPU di serial monitor. Sedangkan untuk atur pin LED D2 sama D2 sampai dengan D5 sebagai output, yang kemudian atur pin tombol D6 sebagai input dengan resistor pull down untuk cetak informasi awal, ukuran program, dan nilai awal akumulator. Kemudian untuk void loop kurang lebih untuk perulangan dari void setup tadi, tetapi di sini ada if halt return. Jika menandakan halt berarti programnya sudah selesai dan CPU-nya akan berhenti. Kemudian di sini ada if PC frog size, yang dimana mengambil instruksi dari array program, kemudian pisahkan opcode dan operand, dan kemudian lanjut ke switch opcode-nya. Ada case 0 kali 0, case 0 kali 2, case 0 kali 4, case 0 kali 5, case 0 kali 6,
case 0 kali F atau H. 0 kali 0 ini atau NOP tidak melakukan apa-apa sama sekali. Kemudian 0 kali 1 load eh, mengisi akumulator dengan nilai operan. Kemudian 0 kali 2 add menambahkan operan ke akumulator. Ketiga 0 kali 3 sub yang dimana mengurangi akumulator dengan operan. Keempat ada 0 kali 4 out menampilkan isi akumulator ke LED dan serial. Ke case 5 0 kali 5 lompat ke alamat tertentu. Case 0 kali 6 lompat kalau akumulator sama dengan 0. Case yang terakhir itu 0 kali F yang dimana hal menghentikan CPU jika sudah selesai. Lanjut ke ada if step mode yang dimana kalau step mode itu kalau step mode-nya true, instruksinya hanya jalan jika tombol ditekan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sedangkan jika step mode-nya false, maka instruksinya berjalan otomatis. Kemudian lanjut ke sini ada void show yang dimana berisikan tentang akumulator ditampilkan ke serial monitor dan ke LED D2 sampai D5 yang dimana merepresentasikan biner. Misalnya CC akumulator ke-7 LED menyala dengan pola 011 0111 sesuai dengan angka biner. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian saya yang dimana dimulai dari LED terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 4 LED seperti yang saya jelaskan terlebih dahulu. Ada 2 LED yang berwarna hijau dan 2 LED berwarna merah. Dan kemudian ada 4 resistor 220 ohm dan juga yang dimana kabel jumpernya terhubung dengan pin 2, pin 3, pin 4, dan pin 5. Dan juga ada kabel jumper yang terhubung ke pin GND. Di sini juga ada resistor 10K 10.000 ohm yang terhubung pada kaki push button yang dimana dua kaki push button yang di bawah terhubung satu ke pin 6 dan satu lagi ke pin power 3,3 volt. Di sini juga saya memakai jumper yang dengan kabel warna kuning untuk menghubungkan kedua sisi dari sisi lampu LED dengan push button agar dapat berjalan. Jika tidak ada kabel jumper di sini, maka push buttonnya tidak bisa bekerja karena di tengah-tengah ini tidak mengalirkan arus listrik, makanya harus di jumper menggunakan kabel ini. Di sini saya akan menghidupkan lampunya yang dimana tiap lampunya akan menggambarkan bilangan biner. Di sini dapat kita lihat merupakan bilangan biner 0001. Selanjutnya bilangan biner 0010. Selanjutnya bilangan biner 0011. Selanjutnya bilangan biner 0100. Selanjutnya bilangan biner 0101. Selanjutnya bilangan biner 0110. Selanjutnya bilangan biner 0111. Selanjutnya bilangan biner 1000. Selanjutnya bilangan biner 1001. Selanjutnya bilangan biner 1010. Selanjutnya bilangan biner 1011.
Selanjutnya bilangan biner 1100. Selanjutnya bilangan biner 1101. Selanjutnya bilangan biner 1110. Selanjutnya bilangan biner 1111, yang dimana menandakan saya sudah mengucapkan 15 bilangan biner tadi, atau menandakan kode KF. Dan setelah ini akan halt, yang dimana CPU-nya akan berhenti bekerja dan lampunya akan mati seperti semula tadi. Nah, itulah jika jika lampunya harus dinyalakan secara manual. Berikut akan saya contohkan jika lampunya dinyalakan secara otomatis. Baiklah Pak, di sini step mode-nya saya sudah ubah menjadi false, dan kemudian akan di verify terlebih dahulu untuk mengetahui kodenya ada yang salah atau tidak, dan kemudian akan di-upload. Dan setelah di-upload, maka lampunya akan berjalan sesuai dengan bilangan biner tadi sampai ke bilangan biner 1111. Dan setelah bilangan biner 1111, maka lampunya akan mati dan akan berulang lagi. Begitu terus karena programnya sudah tersimpan oleh Arduino-nya. Baiklah Pak, sekian dari hasil percobaan modul 1 saya yang berjudul simulasi siklus fetch, decode, execute pada Arduino dengan program interpreter sederhana. Sekian juga hasil dari penjelasan saya mengenai codingannya dan juga mengenai rangkaian yang telah saya kerjakan. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Selamat pagi Pak.